kami yang sudah hadir, oleh karena kasih-Mu Tuhan, diserahkan seluruh hidup kami serahkan seluruh jiwa kepada-Mu Tuhan. Mau arahkan pandangan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Urapi kami semua, lawat kami Tuhan secara pribadi lepas pribadi, supaya kami semua dapat merasakan kuasa dan kasih dalam hidup kami Tuhan. Apa yang kami persembahkan di saat ini di atas mezbah-Mu Tuhan, boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu, baik lewat hidup kami dan ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh yang bukan dari Tuhan, di saat ini kami sama-sama taking dan usir di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami terima berkat besar dari Tuhan dalam ibadah ini. Karena kami tahu, kami percaya Roh Kudus, Engkau sudah hadir bersama kami di saat ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya. Biarlah terjadi seturut dengan kehendak Bapa di surga dan ada di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami percaya kami akan berbeda saat kami pulang. Kami akan berbeda dan merasakan kuasa Tuhan dalam ibadah ini, sebab Yesus Tuhan melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami habiskan ibadah raya kami di pagi hari ini. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku. Hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana
kemuliaan buat Tuhan Yesus.
Amin. Baik Bapak Ibu, saya ingin menyaksikan bagaimana yang Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya keluarga kami, di dalam kurun waktu yang tidak begitu lama. Tuhan buat mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada tanggal 30 September lalu, anak kami yang tua di Makassar, atas izin Tuhan, dia boleh wisuda menyelesaikan studi S1-nya di Makassar. Itu menjadi kebanggaan buat kami, menjadi suatu yang luar biasa yang Tuhan buat. Bagaimana Tuhan menunjukkan mujizatnya buat kami. Walaupun saya tidak sempat hadir di sana, ya istri saya yang hadir bersama anak dan ipar-ipar saya, adik dan istri saya, mereka boleh hadir di sana. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan tolong, dia boleh berhasil dalam studinya di Makassar. Itulah yang menjadi salah satu ucapan syukur saya kepada Tuhan pada saat itu. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 12 kemarin sekitar jam 10 atau 9 saya ditelepon dari Makassar. Anak saya yang perempuan menelpon kalau kami punya orang tua atau oma meninggal dunia. Oma itu ketika saya di Makassar, saya tinggal dengan dia, ada dengan dia. Demikian juga anak saya yang perempuan ketika pertama kali mau studi di Makassar juga tinggal di situ. Jadi kami sangat merasa kehilangan begitu baik dia kami, dan saya tidak dapat membalas segala kebaikannya selain saya berdoa kepada Tuhan, biar kiranya apa yang sudah dia perbuat di dunia ini, amal ibadahnya Tuhan, pasti Tuhan perhitungkan di dalam kehidupannya. Keluarga katakan, kenapa tidak bisa hadir? Saya bilang, saya bukan tidak bisa hadir, saya sudah cari tiket untuk sampai hari Sabtu itu full. Jadi silakan mereka tadi malam jam 1 malam sudah dari Makassar menuju Toraja. Jadi kalau saya pun berangkat hari ini tidak ada pesawat pagi kalau ke Makassar, paling lambat jam 12 atau jam 1. Jadi waduh, ini Toraja Makassar ini bukan Sorong Fair. Kalau Toraja Makassar Sorong Fair, ya saya apa-apa pertama Bintara TNI AL Angkatan 43 gelombang kedua. Jadi dia ada sementara mengikuti pendidikan untuk yang gelombang kedua selama sekitar 5 bulan atau 6 bulan di Surabaya. Jadi ketika dia memberi kabar itu, saya katakan Tuhan gantikan yang pahit menjadi manis. Ketika saya mendengar itu, saya tidak tahu, air mata saya yang tadinya sudah mau hampir kering, tiba-tiba keluar lagi. Saya bilang luar biasa Tuhan yang Tuhan buat di dalam kehidupan saya. Saya tahu perjuangan dia 4 kali tes Bapak Ibu, 4 kali tes dan 1 kali berhasil. 1 kali di Angkatan Darat, 1 kali di polisi, 1 kali di Angkatan Laut, dan yang keempat di Angkatan Laut. Jadi saya bilang sama dia, jadi Tuhan tidak izinkan kau di darat, Tuhan izinkan kau di laut. Jadi dia tertawa. Terus saya bercanda dengan dia, saya bilang, kira-kira nanti kalau kejuruan kau mau bilang apa? Dia bilang, aduh Bapak, saya tidak tahu. Saya bilang sama dia, saya bercanda sama dia, saya bilang, bagaimana kalau kau jadi marinir saja? Dia tertawa, dia bilang, aduh itu pasukan perang itu. Saya bilang, perang kok? Saya bilang, ya harus kau jalani. Saya bilang, kita aja pendidikan. Saya bilang, kau berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, kau berdoa kepada Tuhan. Ketika nanti kau masuk ke bidang kecabangan atau kejuruan, kau minta kepada Tuhan di mana Tuhan mau tempatkan, disitulah yang terbaik.
Atau saya bilang sama dia, kau kan dari Lantamal 14 Sorong bagian kesehatan, jadi mungkin ku kembali ke Lantamal 14 Sorong ya bagian kesehatan juga. Saya bilang sama dia bilang, ya mau nanti saya pikir, karena kemarin kan dia sempat kerja sebelum itu di Lantamal 14 Sorong di bagian kesehatan. Saya bilang, ya kau minta aja, kalau memang kau merasa bahwa kau sudah punya pengalaman di bagian situ, kau ambil aja di bagian kesehatan. Jadi itu yang menjadi ucapan syukur kami. Kami tidak sangka apa yang Tuhan buat tahun ini. Tuhan betul-betul buat luar biasa buat kami. Perjuangannya ada sampai dia punya kakak, punya teman katakan, ada orang dalam kan, ada bodi kan. Saya bilang ada. Siapa? Tuhan Yesus. Bilang begitu. Saya bilang ada. Tuhan Yesus orang dalam. Jadi memang betul-betul luar biasa perjuangan. Sempat putus asa ketika saya ingat waktu dia tes tentara, malam-malam dia pulang sudah dengan air mata. Waktu di polisi di Manokwari, waktu dia gagal, malam-malam dia telepon lagi, nangis-nangis. Waktu dia angkatan laut pertama, telepon lagi, nangis-nangis. Terus tapi yang dia telepon menangis, tapi suaranya beda. Suaranya dia bersuka cita sekali. Saya bilang, ya itulah yang Tuhan buat, yang terbaik buat kami. Jadi saya bilang tetap bersyukur. Saya bilang kau tetap bersyukur pada Tuhan. Jalani pendidikanmu selama sekitar 6 atau 7 bulan, tetap di dalam Tuhan. Saya bilang di sana kau tidak usah bikin apa-apa, tidak usah ikut kegiatan-kegiatan yang lain. Kau berdoa saja, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau ada kegiatan-kegiatan mungkin di dekat asrama yang gereja, lebih baik kau di situ, dekatkan diri kepada Tuhan. Saya bilang sampai begitu, sampai pendidikanmu selesai, ketika kau akan dilantik nanti. Perjuangannya luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Saya katakan kepada dia, siapkan apa yang menjadi bagianmu, dan selebihnya serahkan kepada Tuhan. Karena kalau kau lakukan itu, saya yakin percaya Tuhan. Tadi sebetulnya saya mau suruh, saya punya istri yang bersaksi. Karena saya bilang kalau saya yang bersaksi, nanti jemaat bilang begini, itu Bapak Majelis, itu Bapak Sekretaris, biasa itu kesaksian begitu. Jadi saya bilang, bagaimana kalau kau yang bersaksi supaya jadi luar biasa, begitu kan? Tapi dia bilang, aduh, itu nanti yang ada, saya belum bicara lagi, mata sudah jadi duluan. Saya bilang begini, ya tidak apa-apa, kesaksian itu kan tidak butuh kata-kata yang bagus, tetapi bagaimana apa yang Tuhan lakukan yang itu harus kita saksikan, supaya menjadi contoh untuk menjadi contoh yang lain untuk orang lain. Jadi mungkin pesan saya juga untuk adik-adik yang ada di sini yang mau menjadi anggota TNI atau Polri atau yang lain-lain, persiapkan diri kalian dengan baik-baik. Harus persiapkan dengan baik, karena kalau tanpa persiapan yang baik, Tuhan juga tidak mungkin. Kalau persiapanmu tidak baik, Tuhan mau melakukan acaranya dia, tidak mungkin. Kalau kau sudah persiapkan apa yang baik yang kau lakukan, Tuhan pasti campur tangan. Baik Bapak Ibu, saya terus minta dukungan doa dari semua majelis, Bapak Gembala sekalian, ucapan terima kasih kepada kita semua yang sudah bantu dalam doa dan terus bantu dalam doa dalam pendidikannya selama kurang lebih 6 bulan, biarlah dia boleh berhasil di dalam pendidikannya di Surabaya sana. Dan saya yakin dan percaya ini untuk semuanya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan, itulah kesaksian dari Bapak Kekasih. Tuhan buat yang luar biasa dalam hidup mereka, dan kita percaya bukan Bapak Kekasih saja, tetapi kita semua yang hari ini Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Amin. Kita siapkan hati kita untuk diberkati dengan Tuhan. Sekali lagi saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Percaya ada mujizat dalam bersyukur. Amin. Apapun yang terjadi, tetaplah bersyukur. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak
kurang panjang untuk selalu menolong hidupmu. Keringannya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau Tuhan, perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh jalanku. Ku menang bersamamu. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Keringannya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat Tuhan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau Tuhan, perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh jalanku. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami akan mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini lagi. Kami ada di mezbah-Mu, kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima setiap pujian penyembahan kami, terima setiap persembahan kami Tuhan menjadi satu persembahan yang hidup dan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga mendatangkan berkat dalam kehidupan kami semua di tengah-tengah kepemiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Kami siap lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Karena itu Hamba berdoa Roh-Mu yang kudus menolong kami, mengurapi kami semua tanpa terkecuali, agar firman Allah yang akan kami dengar hari ini kami percaya menolong dan memberkati kami semua. Sehingga sebentar kami pulang berbeda waktu kami datang, karena firman-Mu memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Dengan berbagai-bagai pertanyaan Tuhan, kami percaya firman-Mu lah yang akan menjawab kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal dan sampai kekal. Kami tidak izinkan ada kuasa lain yang mau mengganggu pikiran, perasaan hati kami, konsentrasi kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Kami sepakat, kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan Roh-Mu berdaulat di tempat ini, di hati dan pikiran kami semua. Sehingga firman Allah yang kami dengar, kami percaya menolong setiap hidup kami. Dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya,
Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan karena saya percaya Tuhan kita itu selalu baik. Amin saudara. Satu minggu lamanya kita dalam aktivitas kita, ya, seminggu lamanya dalam kesibukan tugas pekerjaan kita semua, dan puji Tuhan hari ini kita boleh ada dalam keadaan baik dan sehat. Haleluya. Kita semua sehat, amin saudara. Sehat, amin. Coba lihat kiri kanan, ini sehat atau bagaimana dia? Sehat, ya. Haleluya. Karena kalau sehat pasti dia senyum, saudara, ya. Haleluya, puji Tuhan, ya. Tentunya ya kita bersyukur. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada yang baru kali pertama dengan kita di saat ini, boleh berdiri. Iya, puji Tuhan. Mari di samping kiri kanan bisa berikan salaman. Ya, puji Tuhan. Ya, haleluya. Silakan duduk Ibu, ya. Puji Tuhan. Ibu ini hanya kurang lebih 1,5 bulan ada di Kota Sorong, ya, dalam rangka pekerjaan KAP gereja kita. Ya, jadi ibu inilah yang manajer dari kontraktor dari Manado untuk mengontrol, mengawasi pembangunan khusus KAP gereja kita. Ya, ada tukang, tapi tukang kayaknya tidak masuk, mungkin kecapean. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lagi di pagi hari ini, ya. Minggu kemarin kita sudah belajar firman Tuhan, dan hari ini saya ingin kita mau lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-9, ya. Ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Haleluya. 22, 23 sampai dengan 24 Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau sudah dapat Bapak Ibu, saya akan bacakan buat kita. Multimedia bisa membantu saudara. Ya, Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-22, 23 dan 24 yang diberi perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan, dan saya berkata, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat yang terakhir 24, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin memberikan tema khotbah saya pagi hari ini tidak jauh dari perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau saudara perhatikan tadi dikatakan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Yesus. Jadi judul khotbah saya, syarat mengikut Yesus. Haleluya. Jangan sampai saudara dan saya sudah jadi orang Kristen tapi kita tidak tahu sebenarnya jadi orang Kristen, jadi pengikut Kristus syarat-syaratnya apa. Kira-kira begitu, ya. Atau saya bisa katakan bahwa jadi pengikut Kristus itu, jadi orang Kristen itu sebenarnya apa sih tuntutannya? Haleluya. Sebagai orang Kristen yang disebut pengikut Kristus sebenarnya apa, ya? Tuntutan atau apa syarat sehingga kita bisa dikatakan pengikut Kristus yang berkenan. Haleluya. Kita perlu tahu, ya, untuk jadi pengikut Kristus yang berkenan, pengikut Kristus yang baik, pengikut Kristus yang layak, yang sesuai dengan Tuhan punya keinginan, apa syaratnya? Ya, haleluya.
Kalau kita belajar, saya temukan kebenaran firman Tuhan, saudara, di pembacaan kita di sini ada 3 poin penting ya, yang dituntut dari saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Dan saya tahu dan saya yakin kita mau jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, jadi pengikut Kristus yang berkenan di hadapannya, yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Kita tidak sedang menjadi pengikut Kristus yang asal-asalan, tapi kita menjadi pengikut Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya di sini dikasih ada syaratnya supaya Anda jadi orang Kristen yang baik, Anda jadi orang Kristen pengikut Yesus yang berkenan kepada Dia. Ada syaratnya. Perhatikan saudara, kita tidak perlu menafsir dalam-dalam, tapi Alkitab berkata begini, ayat yang ke-23. Dikatakan firman Tuhan begini, katanya kepada mereka semua, ini murid-murid, setiap orang yang mau mengikut aku, syarat pertama, mau jadi pengikut Kristus yang baik, mau jadi pengikut Kristus yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan syarat pertama apa? Ia harus menyangkal diri. Haleluya. Jadi orang Kristen itu sama dengan menjadi pengikut Kristus. Dan syarat pertama Tuhan Yesus mengajarkan di sini, dia harus menyangkal diri. Kalau saudara dan saya jadi orang Kristen tapi tidak mau menyangkal diri, maka saya bisa pastikan kita bukan pengikut Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bukan pengikut Kristus yang baik di hadapan Tuhan. Apa itu menyangkal diri? Pertanyaan kan itu. Menyangkal diri yang bagaimana? Menyangkal diri definisinya dengan baik, semua keinginan dan kemauan kita itu nomor 2. Yang nomor 1 harus kehendak dan kemauan Tuhan. Contoh, Pak, contohnya bagaimana? Contoh, saudara, saya kasih contoh misalnya, saudara punya uang 20.000, ingin beli bakso, tapi besok saya beli padang. Pilih mana? Beli bakso atau saya cangkal? Biar sudah saya tidak mau beli bakso, tapi yang penting saya bawa ke gereja untuk bersembahyang. Itu namanya menyangkal diri, itu contoh. Haleluya. Tapi kita lain. Kita lain, saudara. Saya waktu baca ini sama Tuhan luar biasa. Ini tidak perlu ada penafsiran. Amin. Jadi menyangkal diri tadi saya katakan, segala sesuatu yang menjadi keinginan kita, kemauan kita, itu harus di nomor 2, jadi nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tapi yang jadi nomor 1 adalah kemauan dan keinginan serta kehendak Tuhan. Itu baru namanya menyangkal diri. Dan ini syarat mutlak jadi pengikut Kristus yang baik. Syarat mutlak menjadi pengikut Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau apa saja yang menjadi keinginan kita dengan baik, itu harus dinomor-2-kan. Amin. Haleluya. Harus dinomor-2-kan. Saya ambil contoh, ya, apalagi kira-kira contoh yang saya ingin menjelaskan kepada saudara tentang menyangkal diri. Ya. Keinginan kita itu harus tidak harus dituruti, tapi yang kita turuti itu kehendak Tuhan, itu keinginan Tuhan. Itu namanya menyangkal diri. Haleluya. Saya capek kerja, tapi karena ada jam ibadah, tidak. Saya harus berusaha, biar capek saya harus beribadah. Itu menyangkal diri. Bukan, nanti ada minggu depan saya tidur saja. Itu bukan menyangkal diri.
setiap orang yang mau mengikut aku. Saya mau tanya saudara, saudara pengikut Tuhan, amin? Dan dia bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, yang pertama ia harus menyangkal diri. Haleluya. Menyangkal diri itu dalam bahasa lain bisa dikatakan pengorbanan. Yesus menyangkal diri. Kalau dia mau enak, dia tidak mau berkorban demi saudara dan saya. Amin. Itu contoh lain soal menyangkal diri. Jadi menyangkal diri itu sesuatu yang kita prioritaskan adalah keinginan Tuhan, kemauan Tuhan. Dan itu baru dibilang, kamu pengikut Kristus yang berkenan. Kamu pengikut Kristus yang layak. Haleluya. Kita mau jadi pengikut Kristus yang baik, amin. Haleluya. Yang pertama, menyangkal diri. Haleluya. Jadi yang jadi prioritas itu, saya coba menggali kalimat ini. Yang harus menjadi prioritas itu adalah Tuhan. Ya. Harus sangkal diri. Haleluya. Kalau kita berutang untuk kepentingan kita, tidak salah. Boleh? Boleh? Kita berutang untuk kepentingan kita. Boleh? Pertanyaan saya begini, maukah Anda berutang untuk kepentingan Tuhan? Kita harus berani berutang untuk kepentingan Tuhan. Itu menyangkal diri. Bayangkan untuk Tuhan, tapi saya bisa berutang. Haleluya. Itu menyangkal diri. Saya bisa ambil bunga, pesan bunga untuk saya kasih di gereja. Itu menyangkal diri. Daripada saya pesan bunga, kalau di rumah pasti, di rumah-rumah kita kan pasti ada bunga-bunga. Ini contoh, saya kasih contoh soal menyangkal diri, saudara. Karena mau menjadi pengikut Kristus yang baik, menjadi pengikut Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Yesus sendiri bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Saya belajar di sini, saudara, bagaimana mau menyangkal diri. Haleluya. Dan orang-orang yang mau menyangkal diri, ya, yang mengedepankan, mengutamakan kepentingan Tuhan daripada kepentingan orang-orang seperti begini, dia akan melihat pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Contoh yang biasa kita lakukan, contoh lagi, ya, menyangkal diri. Alkitab kan mengajarkan kita harus puasa. Waktu Anda berpuasa itu Anda sedang menyangkal diri. Harusnya makan, tapi kan ambil asal berpuasa. Itu menyangkal diri. Keinginanmu dimatikan, tapi keinginan Tuhan yang didahulukan. Haleluya. Itu contoh lagi, menyangkal diri. Makanya puasa itu disebut penyangkalan diri. Jadi apa saja yang kita puasakan dalam hidup ini, termasuk keinginanmu harus dipuasakan. Anda harus berpuasa dari keinginan, Anda harus berpuasa dari kemauanmu. Itu namanya penyangkalan diri. Dan itulah yang saya bisa katakan menjadi pengikut Kristus yang baik dan berkenan. Syarat pertama, kita harus menyangkal diri. Tidak salah, saudara, kalau saudara berpuasa keinginan kita, keinginanmu, kemauanmu dipuasa. Haleluya. Kalau Alkitab menjelaskan waktu kita puasa, itu kita sedang
semeja dengan Tuhan. Puasa itu kita menyangkal diri kita, tidak makan, tidak mengikuti keinginan kita, ya diri kita, tapi kita sedang ada semeja dengan Tuhan. Artinya kita sedang makan bersama dengan Tuhan. Makan bersama dengan Tuhan artinya dengan firman Tuhan. Kita berpuasa pasti kita baca firman dan lain-lain. Itu penjelasan soal penyangkalan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus yang pertama, kalau kita mau jadi pengikut Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan, orang Kristen yang baik, orang Kristen yang layak di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen Bapak Ibu Saudara lalu Anda tidak menyangkal diri. Karena syarat di sini yang pertama jelas dikatakan firman Tuhan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Kalau saudara susah, saudara menderita karena Yesus, itu jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat daripada Anda menderita karena perbuatan Anda sendiri. Haleluya. Kalau Anda menderita karena Tuhan, Anda menderita karena pekerjaannya, Anda menderita karena penginjilan, Anda menderita karena pelayanan, Anda menderita karena Anda terlalu cinta Tuhan, itu jauh lebih baik daripada Anda menderita karena perbuatan Anda. Karena itu Bapak Ibu Saudara, syarat pertama, saya ulangi lagi dari kebenaran firman Tuhan, kita harus menyangkal diri. Amin, amin Saudara. Mau menyangkal diri, amin, berani? Harus berani menyangkal diri. Haleluya. 1 minggu 1 kali bisa puasa. Puasa itu puasa semua keinginan kemauan saudara. 1 minggu 1 kali harus bisa. Karena kita beralasan, aduh Pak Pendeta saya tidak bisa puasa, kenapa? Mah aku. Saya pernah ada orang saya bilang, coba aku puasa, saya pastikan mahmu tidak akan kamu. Dan orang dia puasa tidak kamu. Kalau kamu itu sambil puasa sambil ingat daging babi, pasti sakit lah. Puasa tapi kita berpuasa harus fokus. Haleluya. Orang yang biasa puasa, dia tahu bagaimana menyangkal diri. Menyangkal diri itu begini, saya mau marah, saya punya alasan untuk marah, tapi saya tahan. Itu menyangkal diri. Padahal saya punya cukup alasan untuk marah dia, karena dia berbuat salah buat saya, tapi saya tahan tidak. Saya lebih ingin menuruti kemauan untuk tidak mau, untuk tidak mau. Itu menyangkal. Itu namanya menyangkal. Makanya itu syarat pertama. Yang mau mengikuti Yesus, dia harus menyangkal diri. Saya punya alasan untuk membalas dia, tapi saya tidak. Saya sangkal diri saya untuk mau membalas dia. Saya berikut apa kata Tuhan. Nah itu menyangkal diri. Jadi banyak contoh soal menyangkal diri. Amin. Dan itu syarat mengikuti Yesus. Jangan saudara jadi orang Kristen, tapi kita tidak pernah menyangkal diri. Mulut ember. Haleluya. Lihat orang, cerita orang. Carlota. Haleluya. Itu kan kita punya kemauan. Kita mau Carlota, kita mau cerita orang, kita mau hina orang. Itu kemauan kita. Dengar baik, saya mau beritahu. Itu kemauan kita, itu harus disangkal. Sangkal diri itu begitu. Anda tidak harus melakukan apa yang Anda mau, apa yang Anda inginkan. Yang harus Anda lakukan kemauannya Tuhan. Kalau kemauan kita, ibu-ibu punya kemauan, senang lihat orang. Lihat orang baru mulai lihat. Kalau
Kalau lihat yang bagus, jalan ke toko lihat yang bagus, ini nanti dosa macam bagus itu kan. Aduh, tapi yang teman-teman sangka dia tidak. Lewat saja. Online. Saya kaget lihat begini, belum ada online. Haleluya. Oh, cerita. Oh, Vela kembali. Oh, ya. Karena Vela sudah desain, jadi dia coba online. Sebelum jangan cek di papi ya. Nanti lo pikir papi lagi online lagi. Haleluya. Kalau itu bisnis nggak apa-apa. Ya, tidak ada yang salah. Tapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari poin yang pertama ini. Dan saya yakin kita mau jadi pengikut Kristus yang baik dan yang benar. Jadi pengikut Kristus yang layak dia. Maka yang pertama, kita harus menyangkal diri kita. Salah satu contoh menyangkal diri itu jemaat sudah lakukan 1-2 tahun ini, yaitu janji iman. Itu juga menyangkal diri. Tidak cukup, tapi saya mau menyenangkan Tuhan. Akhirnya kita berjanji iman. Itu bagian dari menyangkal diri. Makanya saya percaya kita semua ini menyangkal diri itu begitu. Saya tidak cukup. Atau pikir-pikir ini, utang ini, utang sana, kredit ini, kredit itu, online ini, online itu. Aduh, padahal ini utang ini untuk kepentingan kita kan, untuk kesenangan. Online ini untuk kesenangan kita kan. Tapi karena Pak Pendeta, panitia sudah. Saya menyangkal diri. Ibu panitia, Pak Panitia, saya menyangkal diri. 100 juta. Nah, itu menyangkal diri. Haleluya. Karena kalau keinginan kita, saudara, ya boleh, nggak mau. Saya jujur, kalau keinginan kita, pasti tidak kan? Haleluya. Kalau keinginan kita datang gereja, meskipun firman Tuhan bilang, kalau menghadap Tuhan jangan dengan tangan yang, tapi kalau keinginan kita mau datang gereja tangan yang kosong, itu keinginan kita. Padahal Alkitab sudah bilang, menghadap Tuhan jangan dengan tangannya kosong. Itu menyangkal diri seperti itu, Bapak Ibu. Dan saya belajar di sana untuk berani menyangkal diri. Haleluya. Mendengar kesaksian dari Pak Irfan, anaknya siapa? Angga. Puji Tuhan, kemarin saya ditelepon. Terima kasih, doanya dia sudah tembus. Ya. Lanjut pendidikan 6 bulan ya, 5 atau 6 bulan. Jadi itu TNI angkatan. Nah, kita sudah ada TNI angkatan laut. Nanti ada lagi angkatan darat. Baru yang luar biasanya ini. Biasanya yang begitu harus pakai pakai orang dalam, pakai uang. Kalau udah cuma pakai Yesus. Haleluya. Masuk begitu itu bukan rahasia lagi. Harus pakai orang dalam dan pakai PP. Orang Ambon bilang PP. Dia cuma modal magang di angkatan laut. Modalnya cuma magang. Haleluya. Dan Tuhan kasih buka akses. Jadi anak-anak muda yang masih sekolah, kalau mau magang, bela baik. Magang baik-baik. Jangan, kalau perempuan magang itu, jangan bikin diri di tempat magang.
Akhirnya kepala kantor lihat, kalau masih sekolah pas makan itu makan baik-baik, tunjukkan ya. Apalagi cewek-cewek kalau makan di kantor-kantor, kalau dikasih makan itu ada makan baik-baik, jangan cari perhatian. Akhirnya semua yang haleluya. Laki-laki zaman sekarang itu bahaya. Tapi bukan laki yang di sini. Yang saya maksud laki-laki yang di sana sini. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama yang saya minta. Ya, untuk menjadi pengikut Kristus yang baik, menjadi pengikut Kristus yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka yang pertama kita harus menyangkal diri. Ini Tuhan Yesus yang bilang, bukan saya. Haleluya. Anak-anak muda, anak-anak di rumah dengan baik. Anda punya keinginan untuk tidak mau bekerja di rumah. Tapi kalau Anda mau menyangkal diri, orang tua suruh harus lakukan. Itu namanya Anda belajar menyangkal diri. Jadi kalau mama suruh cuci piring, menyapu. Kalau mau ikut kamu mau, pasti tidak mau. Mau pingin tidur sambil buka handphone. Itu anak-anak sekarang seperti itu. Berjam-jam buka handphone, itu keinginanmu. Tapi kalau kau menjadi Kristen yang baik, anak Tuhan yang baik, pengikut Kristus yang baik, harus menyangkal diri. Begitu mama panggil untuk menyapu kah, cuci piring, bantu apa, tinggalkan handphone. Itu menyangkal diri. Datang, iya mah, mau bikin apa? Itu namanya menyangkal diri. Jangan anak muda pegang handphone, orang tua panggil bantu kerja, malah tambah kunci pintu. Pura-pura tidur. Padahal tak berpegang handphone. Oh, jadi pengikut Kristus yang baik dan berkenan harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu dengan baik. Semua keinginan kita, semua kemauan kita itu harus dimatikan, dinomor duakan. Bila perlu nomor 3, nomor 4. Yang nomor 1 itu kemauan Tuhan. Kalau kemauan Tuhan itu, kalau orang tua suruh, itu harus kau lakukan. Karena itu bagian dari kemauan Tuhan. Kalau kita bilang, hormatilah ayah dan ibumu supaya lagi umurmu dan baik keadaanmu. Kalau kau mau baik keadaanmu, orang tua suruh kau dengar. Anak-anak muda, amin. Haleluya. Jadi saya khotbah itu bukan khotbah orang tua saja, anak-anak kita. Jadi yang pertama, menyangkal diri. Amin. Bilang diri kan, menyangkal diri. Menyangkal diri itu berarti semua keinginan saya, semua kemauan saya itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang nomor 1, keinginan Tuhan. Suami istri, dia bilang, Anda harus belajar menyangkal diri. Istri, suami kelakuan begini. Kau punya alasan untuk marah, benci, tapi kau harus menyangkal diri. Itulah Tuhan. Inilah yang suami yang Tuhan kirim buat saya. Suami marah, jangan kau ikut marah lagi. Kalau ada pepatah bilang gini, kalau satu api, satu jadi kayu. Kita lain, satu api, satu bara. Karena tidak mungkin suami marah kalau tanpa alasan. Sebaliknya, tidak mungkin istri marah juga kalau tidak ada alasan. Tapi bagaimana saudara dan saya bisa belajar menyangkal diri? Lebih baik diam. Kalau istri marah, diam. Suami marah, istri diam. Atau tidak perlu buju-buju. Kalau suami marah-marah dan kau merasa salah itu, kau cari cara bagaimana baru pas dia tidur, buju-buju dia.
Atau bilang perlu bawa dia ke kamar mandi, bawa cuci kasih mandi dia. Sudah kasih. Saya mau kasih tahu. Bapak-bapak, kalau saya bilang bapak-bapak berarti kan saya juga. Ya. Bapak-bapak itu, laki-laki itu, mereka dia sudah bangga, tapi ingin dijadikan seperti bayi. Ini sering membuktikan. Padahal sudah bangga, tapi dia paling senang kalau istrinya bikinnya seperti bayi. Nggak percaya, tanya satu-satu. Karena saya mau wakil bapak-bapak. Jadi pintar-pintar. Bapak Somala mulai itu masalah. Itu kita banyak kali seperti itu. Padahal kita punya cukup alasan untuk mungkin marah. Tapi mari kita belajar. Dan saya percaya kalau itu yang kita lakukan, kita jadi pengikut Kristus yang baik. Kita jadi pengikut Kristus yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kasih jempol buat saudara saya. Yang kedua, perhatikan. Ayat 20, masih dalam 23. Yang kedua dia bilang apa? Memikul salib. Syarat kedua, mau jadi pengikut Kristus yang baik, mau jadi pengikut Kristus yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Yesus sendiri bilang memikul salib. Memikul salib. Salib itu ada dua. Menurut tafsiran, yang pertama bisa disebut itu sebagai penderitaan, yang kedua itu bisa disebut sebagai beban. Tapi hal ini saya mau bawa kita kepada beban. Salib itu beban. Beban, kalau kita bicara beban itu berarti tanggung jawab. Berani mengambil tanggung jawab. Jadi Kristen, pengikut Kristus yang baik itu, kau harus berani ambil tanggung jawab. Meskipun itu berat. Amin. Kalau untuk Tuhan, kalau untuk gerejanya, kalau untuk pekerjaan Tuhan, kalau untuk kerajaannya, saya siap bertanggung jawab meskipun itu beban buat saya. Itu baru namanya pengikut Kristus yang baik. Harus memikul saya. Saya siap pikul beban. Haleluya. Karena itu syarat mengikut Yesus. Saya siap jadi majelis Pak Pendeta. Saya siap jadi majelis. Ini tanggung jawab. Meskipun saya sibuk, saya mau jadi majelis. Nah, ini beban. Haleluya. Pak Pendeta, saya siap jadi panitia. Kenapa? Meskipun dia berat, tapi saya siap. Itu namanya memikul salib. Karena itu syarat kalau kita mau jadi pengikut Kristus yang benar, yang baik dan berkenan, layak di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, kita harus memikul salib. Haleluya. Ada satu anak Tuhan pernah saya saksikan. Dia pegawai negeri, lalu dia pensiun, kemudian dia menyerahkan dirinya untuk jadi majelis. Kemudian ada temannya bilang begini, Pak Bupati bilang, kau sudah pensiun jadi anggota dewan sudah, jadi partai saya. Dia bilang begini sama Pak Bupati, 35 tahun saya pikul Garuda, maksudnya pegawai. 35 tahun saya pikul Garuda, dan sekarang saya sudah pensiun Pak Bupati. Jadi biarkan saya mau pikul salib. Dia jadi majelis. Artinya dia mengambil tanggung jawab, beban untuk melayani Tuhan.
Biar saya kerja, saya sibuk, tapi saya mau ingin melayani Tuhan. Oh pendeta, saya mau ingin jadi apakah? Haleluya. Kita ini tidak mau pikul salib. Begitu ditawarkan Anda jadi ketua panitia Paskah 2024, lu aku tolak. Jangan saya. Kalau dia boleh, saya jangan. Pikul salib. Amin. Ambil tanggung jawab. Tahun depan Jovan jadi ketua panitia. Biar sibuk, biar ini harus pikul salib. Haleluya. Jangan bisa jadi ketua panitia. Jangan. Pak Simon yang cocok. Haleluya. Pak Simon alasan, tapi saya kerja siang malam juga itu. Kita harus memikul salib. Itu syarat kedua kalau kita mau menjadi pengikut Kristus yang baik, layak dan berkenan. Mau ambil tanggung jawab, menjadi beban. Haleluya. Jangan kita tidak mau memikul salib, saudara. Ya. Kita seringkali jadi orang Kristen tapi tidak mau pikul salib. Tadi juga saya katakan salib itu lambang penderitaan. Kadang kita jadi orang Kristen tapi tidak mau menderita. Padahal penderitaan itu rahasia untuk saudara dan saya bisa melihat mujizat Tuhan. Haleluya. Jadi penderitaan itu sebenarnya hanya topeng berkat. Kalau engkau hari-hari ini ada dalam masalah berat dan itu jadi sebuah penderitaan, saudara dengar saya memberitahu, itu topeng berkat. Anda akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa di sana. Asalkan Anda mau memikul salib itu. Amin. Mau memikul salib, amin. Haleluya. Jangan cuma amin, tapi harus. Ya. Kita heran, ya. Kita sudah pilih istri kita, suami kita, itu kan pilihan kita, saudara. Harus pikul itu. Haleluya. Yang pilih siapa? Masa Ibu Binilang yang pilih Pak Simon? Kan tidak. Ibu Binilang dipilih oleh Pak Binilang. Makanya harus pikul. Haleluya. Yang pilih Pak Martin, Ibu Martin, Mama Vin. Jangan Mama Vin tidak pikul. Itu salib. Jangan supir baru tidak pikul. Banyak kan begitu. Suami istri kacau. Kenapa? Karena tidak mau pikul salib. Istri tidak mau pikul salib, suami tidak mau pikul salib. Padahal kalau mau pengikut Kristus jangan harus pikul salib. Haleluya. Kalau soal pikul, Mama Vin itu pengalaman. Sampai hari ini. Haleluya. Tapi itu tidak, kita tidak bisa menghindar, harus dihadapi. Itu baru pengikut Kristus yang baik. Tuhan bilang siapa yang mau mengikut aku. Yang kedua, pikul salib. Amin. Bilang kiri kanan, pikul salib. Ibu pikul salib. Pikul salib. Istri mau model bagaimana? Istri pantai bensin kah? Istri tukang bajalan kah? Kaki baabu kah? Apa lagi? Istri itu istrimu, pikulah. Makanya ada lagu, pikulah salibmu serta pandang. Jadi pikul salib, pandang tetap pada dia, karena dia yang memberi pertolongan. Percayalah, kita akan sampai kepada garis finish. Amin. Haleluya.
ketiga sekaligus yang terakhir, menjadi pengikut Kristus yang berkenan dan baik serta layak. Itu bagian akhir dikatakan begini, memikul salib tiap hari dan mengikut aku. Nah, dalam bahasa teks aslinya itu mengikut aku itu maksudnya apa saja yang menjadi perintahnya, apa saja yang menjadi ajarannya Yesus itu harus diikuti. Itu maksudnya, dan mengikut aku. Konteks teks aslinya bicara semua aturan, semua perintah, semua ajaran Yesus itu harus diikuti. Artinya kalau kita mau ngikut dia, ya kita harus bikin apa yang dia lakukan. Itu maksudnya. Sebagai pengikut Kristus yang baik, maka kita harus ikuti apa yang dia lakukan. Itu namanya pengikut Kristus yang baik, yang berkenan. Yang dimaksud dengan dan mengikut aku. Dan mengikut aku itu maksudnya apa yang Yesus lakukan, itu yang kita lakukan. Kalau Yesus mengasihi kita, mari kita belajar untuk mengasihi sesama. Amin. Kalau Yesus mengajarkan kita harus mengasihi orang yang membenci kita, kita juga harus mengasihi orang yang membenci kita. Kalau Yesus mengajarkan kita mengampuni, kita harus mengampuni. Itu namanya mengikut aku. Jangan mengikut Tuhan Yesus tapi kita tidak mengampuni. Ya. Yesus punya belas kasihan, ya. Kita juga harus menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan. Itu namanya mengikut aku, mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus, semua yang Tuhan Yesus lakukan itu jugalah yang akan kita lakukan, yang harus kita lakukan. Amin. Itu namanya mengikut aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, 3 hal ini menjadi penting bagi saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus yang baik, yang berkenan dan layak, syaratnya ada 3. Yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Semua keinginan kita, kemauan kita harus dinomor 2-kan, dinomor 3-kan. Tapi keinginan Tuhanlah yang harus dinomor 1. Yang kedua, memikul salib. Memikul salib itu maksudnya kita siap menerima beban. Beban apa? Beban itu bicara tanggung jawab. Kita harus berani bertanggung jawab. Ya. Dan yang ketiga, harus mengikut aku. Mengikut aku itu maksudnya apa saja yang Tuhan lakukan, itu yang harus kita lakukan. Apa saja yang Tuhan mau, itu yang harus kita kerjakan. Jangan Tuhan lakukan A, kita lakukan B. Itu bukan namanya mengikut aku. Saya kalau ikut saudara, maka saya akan lakukan apa yang saudara lakukan. Dan saya percaya ketika hal ini kita bisa praktekkan dalam hidup saudara dan saya, maka kita akan jadi anak Tuhan atau pengikut Kristus yang baik. Dan kalau kita jadi pengikut Kristus yang baik, maka saya percaya kita akan melihat pertolongan Tuhan yang berbeda. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin buat kebenaran firman Tuhan.